Sawit, komoditas emas hijau Indonesia berperan besar dalam perekonomian nasional dan pengentasan kemiskinan. Sawit yang dikelola secara berkelanjutan akan membangun Indonesia yang lebih baik, lebih hijau, dan sejahtera. Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dan Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terluas di Indonesia. Menurut data Kementerian Kehutanan nomor 833 tahun 2019, luas perkebunan sawit di Riau mencapai angka 3,38 juta hektar atau 26,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas andalan Indonesia yang berperan dalam pengentas kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Namun tidak hanya itu, sawit juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih berkelanjutan jika dikelola dengan bijak. Menurut GAP.id, kontribusi perkebunan kelapa sawit dalam penurunkan kemiskinan telah banyak diungkap oleh para peneliti. Pada level nasional, studi Susila dan Munadi tahun 2008, Joni et al. Tahun 2012, dan PASPI tahun 2014 mengungkap bahwa peningkatan produksi minyak nasional mampu mengurangi kemiskinan. Gionadi pada 2008 mengungkapkan bahwa lebih dari 6 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit Indonesia keluar dari kemiskinan. Senada dengan studi tersebut, Edwards pada 2019 juga memperkirakan bahwa sekitar 2,6 juta masyarakat Indonesia terangkat dari kemiskinan. Gionadi pada 2008 mengungkapkan bahwa lebih dari 6 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit Indonesia keluar dari kemiskinan. Senada dengan studi tersebut, Edwards pada 2019 juga memperkirakan bahwa sekitar 2,6 juta masyarakat Indonesia terangkat dari kemiskinan. Selain kedua studi di atas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2019 mengungkapkan sejak tahun 2000, sekitar 1,3 juta penduduk pedesaan dan sekitar 10 juta penduduk Indonesia berhasil keluar dari kemiskinan melalui pertumbuhan industri sawit. Kami menyadari bahwa kelapa sawit memiliki potensi besar dalam mengentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Di berbagai daerah, sawit telah memberikan peluang ekonomi yang nyata, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung kesejahteraan banyak keluarga. Melihat dampak positif ini, kami memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Kami memulai sebuah kampanye yang berfokus pada inovasi dan kreativitas dalam mengolah kelapa sawit dan produk turunannya. Melalui kampanye ini, kami ingin menunjukkan bahwa sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga bisa diolah menjadi produk-produk kreatif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sawit secara bijak, kami percaya kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat sebuah kampanye mengenai produk-produk olahan yang bisa dibuat dari sawit. Produk olahan pertama yang bisa dibuat dari sawit adalah minyak goreng. Daging buah kelapa sawit atau mesokarp dapat diolah menjadi minyak goreng. Proses pembuatannya ialah: pertama, buah sawit diolah menjadi tandan buah segar. Kemudian, tandan buah segar tersebut dipisahkan dari tandannya, lalu direbus. Selanjutnya, buah sawit yang sudah direbus dipres untuk menghasilkan minyak mentah. Minyak mentah tadi diolah lagi menjadi minyak goreng yang siap pakai. Produk selanjutnya yang dapat kita buat dari sawit ialah pupuk kompos. Daun sawit bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk kompos. Untuk pembuatannya ialah campurkan cacahan daun sawit dengan kotoran sapi, gula merah, dan EM4 yang telah dilarutkan dengan air dan difermentasi selama 24 jam. Selanjutnya, campurkan cacahan daun sawit dengan kotoran sapi cair secara merata. Lalu tambahkan cacing lubericus luberlus. Kemudian campurkan potongan daun sawit dengan kotoran sapi secara merata. Selain itu, kelapa sawit juga dapat diolah menjadi gula merah. Gula merah kelapa sawit memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan gula merah aren. Namun, harganya jauh lebih rendah. Untuk proses pembuatannya ialah: pertama, kita harus menumpangkan pohon sawit, lalu iris pucuk batang hingga mencapai irisan berwarna putih. Nira sawit akan keluar dari irisan tersebut. Selanjutnya, saring nira untuk mendapatkan hasil yang lebih steril. Selanjutnya ialah panaskan nira di tungku api atau kayu bakar hingga mengental dan berwarna coklat kemerahan. Terakhir, memasukkan nira yang sudah matang ke cetakan gula merah, biasa terbuat dari bambu, kayu, atau tempurung. Kita tinggal menunggu gula tersebut menjadi padat.
Dengan berbagai inovasi dan produk olahan kelapa sawit tersebut, kami berharap supaya bangsa Indonesia dapat lebih memanfaatkan inovasi produk olahan kelapa sawit agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Karena hal tersebut lebih menguntungkan daripada kita mengekspor kelapa sawit secara mentah. Jadi, mari manfaatkan berbagai Inovasi produk olahan sawit demi negeri ini. demi negeri ini. Demi negeri ini. Demi negeri ini. Kita kedatangan pakar dari Brasil yang mengatakan kita kebutuhan diesel, kebutuhan solar kita 100% bisa dari tanaman. 100% bisa dari kelapa sawit. Kita sudah pernah 100%. Kita sudah menghasilkan B100 beberapa tahun yang lalu. Coba ditayangkan itu slide. B100 sudah pernah ditayangkan. Ini sudah ditayangkan, kita sudah bikin B100, ya. Tapi akhirnya diturunkan, mungkin ada lobby-lobby, sekarang B30 atau B40. Kita bisa bikin B100. Berarti lingkungan hidup tidak akan mencemarkan. Kita mungkin satu-satunya negara di dunia. Kemudian untuk bensin 100% bisa dari tebu. 100% bisa dari tebu. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, lapangan kerja, lingkungan hidup, polusi, negara kita mungkin nanti negara yang paling bersih alamnya di dunia ini, saudara-saudara sekalian, ya.